Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmata wa busra lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal asatidzah, ayyuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum fi hayatina. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah melimpah curahkan kepada kita semua segala macam kenikmatan. Huwallazi asbagha ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan segala kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang mana kenikmatan tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan jika seandainya kalian hendak menghitung, hendak merinci semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tentu kalian tidak akan dapat merincinya. Bagaimana mungkin kita dapat merincinya kalau seandainya kita tidak bisa menghitung berapa banyak rambut yang tumbuh di atas kepala kita? Jika seandainya kita tidak bisa menghitung berapa banyak pori-pori di dalam tubuh kita, yang mana setiap pori-pori masing-masing memiliki fungsi dan peran, bagaimana mungkin kita dapat menghitung segala kenikmatan kita jika seandainya kita tidak mengetahui berapa banyak detak jantung yang memompa darah dalam tubuh kita 24 jam satu hari, yang mana setiap detakan jantung sangat berarti untuk kehidupan kita. Yang mana kita mengetahui bahwasanya banyak, bukan hanya itu saja, segala kenikmatan yang ada dari kita sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat tadi, dhahira wa batinah, dhahirata wa batinah. Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak. Yang mana semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semuanya adalah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita tidak merasa semuanya adalah kenikmatan daripadanya. Dan sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita singgung, bahwasanya kenikmatan yang paling besar yang diraih, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah nikmat iman. Karena nikmat iman jauh lebih berharga dibandingkan emas sepenuh bumi, jauh lebih berharga dibandingkan 2 kali lipat seluruh kekayaan yang ada di bumi. Cukuplah sebagai gambaran, sekolah ini, Batranu, luasnya berapa Ustaz? Berapa tumbak? 200 tumbak. Coba antum. Ini 200 tumbak. Kita bicara nggak usah dalam skup cincin. Sabah Teranu 200 tumbak. Kira-kira tanah yang kita pijak ini ada berapa puluh ton? Ya. Emas sekarang nilainya 3 juta. Kalau 1 kilo saja berarti 3 miliar. Ya. Berarti kalau 3 kintal 3 triliun. Kalau 3 ton tinggal kalikan. Itu baru tanah yang berdiri di atasnya bangunan SDIT Batranu. Oleh karena itu, sungguh nikmat iman adalah sesuatu yang begitu besar nilainya, yang tidak ternilai harganya dibandingkan nikmat yang lainnya.
Dan itu alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita nikmat tersebut, yang mana dengan atas dasar nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak memilah manusia, membagi manusia mana yang berhak untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dan mana yang Allah haramkan dirinya untuk masuk ke dalam jannahnya. Atas dasar bahwasanya nikmat iman itu begitu besar dan begitu mahal, makanya Islam sangat menghargai nilai iman yang ada melekat pada diri seseorang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, ketika dia meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah untuk kemudian merenggutnya, ya, mengambilnya dari seorang, kemudian mencopotnya dan melekatkan kekafiran atas orang tersebut. Karena tadi iman jauh lebih berharga dibandingkan emas sepenuh bumi, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Imran 91, dan jauh lebih berharga dibandingkan 2 kali lipat seluruh kekayaan yang ada di atas muka bumi, sebagaimana yang dinyatakan secara tersirat di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Itulah karunia yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, kenikmatan yang tidak semua manusia Allah berikan kenikmatan tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dari 8 miliar penduduk bumi saat ini yang menyatakan diri mereka muslim, mengaku sebagai Islam sebagai agamanya, hanya 1/4 saja. Dan kalau kita seandainya kita seleksi lagi, mungkin yang benar-benar dia masuk kategori muslim yang sebenarnya mungkin hanya setengahnya. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah nyatakan dengan jelas di dalam surat Fatir ayat 32 yang nanti akan kita bahas. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, suri tauladan untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada jalan untuk meraih keselamatan di akhirat kelak dari api neraka. Tidak ada jalan untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya di akhirat nanti kecuali dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW, dengan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya setelah kita meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal asatidah, ayuhal hadirun, rahimakumullah. Pada kesempatan sesi kedua ini, sebelumnya Ana minta maaf atas keterlambatan. Kebetulan tadi ada jadwal ngisi, ya, di pesantren Citaliktik pengajian Ummahat. Kebetulan jadwal tetap setiap tahun dan dapatnya biasa di hari ke-8. Dan qadarullah, ternyata mungkin karena aktivitas yang cukup padat, istirahat, dan qadarullah Allah takdirkan baru bisa berjumpa kembali untuk bertemu dengan antum sekalian, memenuhi kewajiban, memenuhi apa yang sudah komitmen ana untuk hadir bersama antum sekalian belajar di sini di waktu yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Ala kulli hal, qadarullah wa masya fa'al. Semuanya kembali kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah bukti bahwasanya kita sebagai makhluk hanya bisa berusaha berupaya. Adapun ketentuan akan segala sesuatu kembali kepada Sang Pencipta kita, Sang Penentu segalanya. Thayyib, kali ini kemarin di bagian akhir daripada sesi kemarin kita ada beberapa pertanyaan yang kemudian menginspirasi kita untuk lebih merunutkan, ya,
Karena kemarin ada Bapak, sepertinya beliau belum hadir ya. Yang ada siapa kemarin saya? Antum. Bang Payuna ya nama. Kemarin mah di paling itu. Anak milih ke Pangkar pada di Payun dia. Ini yang kemarin beliau bertanya tentang bagaimana kita terkait dengan di sini adanya syubhat. Ketika seseorang atau ketika memahami satu dalil, memahami satu ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, hanya terfokus pada dalil tersebut tanpa melihat kepada dalil yang lain, ya. Tanpa kemudian mengkomparansi, membandingkan dengan dalil-dalil yang lain, yang apabila seandainya kita memahami, menggabungkan antara dalil A, B, C, D, maka kita akan mencapai pada satu kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan jika seandainya kita hanya memahami satu dalil saja dan fokus di dalil tersebut, ya. Dan itu yang satu hal yang realita, kenyataan, dan itu memang yang menjadi latar belakang kenapa terjadi umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, ya. Karena semuanya itu berlatar belakang salah di dalam menyimpulkan nas-nas dalil, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Padahal jelas Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ana jadikan mukadimah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala dia yang menurunkan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil jika Al-Qur'an tersebut dipahami secara benar. Dan itu Allah jelaskan di dalam ayat yang lain yang ana kutip sebagai muqaddimah. Di dalam surat An-Nahl ayat 89. Di bagian tengah ayat tersebut Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmata wa busyra lil mu'minin. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an. Allah menggunakan kata nazzalna. Kalau tadi Allah menyebutkan anzalal furqana, anzala yunzilu, dengan kata nazzalna. Anda yakin ya, asal tidak semua sudah mengetahui apa makna dibalik pemilihan kata ini, ya. Kalau anzala sama seperti halnya di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Menurunkan jumlatan wahidah, menurunkan Al-Quran secara keseluruhan 30 juz 114 ayat di dalam satu waktu, dan itu Allah turunkan fi lailatul qadar. Tetapi kita mengetahui bahwasanya Al-Quran diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW satu waktu, tetapi dalam rentang waktu selama 23 tahun. 13 tahun di fase Mekah, 10 tahun di fase Madinah. Betul tidak? Iya. Makanya Allah mengungkapkannya dengan kalimat yang, dengan kata yang lain, nazzalna. Karena kata nazzala maknanya adalah nuzulan munajjaman, diturunkan secara bertahap. Disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan adanya pertanyaan. Makanya banyak ayat Quran yang mengawali ayat dengan yas'alunaka
'anil anfal, yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Dan lain sebagainya. Allah menyatakan di dalam surat An-Nahl tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Al-Quran itu untuk tibyanan, sebagai penjelas segala sesuatu tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya. Hatta urusan bagaimana bentuk bumi ini. Apakah bumi ini datar ataukah bulat? Maaf punten. Di sekolah ini di SDIT Ustaz yang diajarkan teori heliosentris atau geosentris. Heliosentris. Oh, heliosentris karena itu adalah sesuatu yang umum, betul? Padahal kenyataannya adalah geosentris. Kan kita diajarkan selama ini di sekolah, ya matahari segede kieu, betul? Kemudian planet Merkurius, planet Venus gede-gede, kemudian bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter segede kieu. Betul seperti itu? Betul? Padahal kenyataannya ini bohong besar. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan apa yang kita saksikan setiap saat, setiap hari. Kita selama ini didoktrin oleh orang-orang kafir dengan teori-teori yang tidak terbukti. Ya. Apa makna teori daripada heliosentris? Matahari sebagai pusat tata surya. Seperti itu kan saja. Yang berputar siapa? Urang cenah kukulingan di dia. Masya Allah, kukulingan. Setiap hari, setiap saat. Sekali muter cenah urang teh itu berarti 300 berapa? 65 hari, 1 tahun cenah, betul? Ini kan yang dijejalkan selama anak-anak kita, dan kita terima bulat-bulat seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Padahal Allah menjelaskan Quran itu tibyanan likulli syai'. Ya. Cuma selama ini kita tidak mau kritis. Ya. Coba antum melihat secara jelas, secara nyata di dalam awal surat Al-Baqarah. Alladzi huwallazi khalaqas samaa'a jalalakumul arda fiha was samaa'a bi was samaa'a. Ini kan bumi itu hamparan. Ari hamparanna lain buleud. Ya, kan bulat. Apakah kita merasakan berputar-putar setiap hari? Tidak. Justru bumi itu diam. Justru Allah menciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak agar bumi tidak bergoncang. Karena realitanya, kalau kita mengimani teori heliosentris yang dijejalkan selama ini kepada diri kita, kepada anak-anak kita di bangku-bangku sekolah dasar. Alhamdulillah di pesantren masa diajarkan teori kusim-kuring dibantah dengan ayat Al-Quran. Ya. Yang kita rasakan kita diam, kita tidak bergerak. Yang bergerak apa? Matahari yang kita saksikan setiap pagi terbit di timur, terbenam di barat. Dan itu jelas Al-Quran menyebutkannya. Terkait dengan bentuk bumi, Allah menyebutkan firasyan. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Ayatnya sudah kita hafal semuanya. Ya. Wa mahadna lahu tamhidan. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'a wa mar'aha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dahaha itu ad-dahwu itu antum kalau lihat sekarang kita alhamdulillah ya, informasi segala bisa kita akses.
Kata dahun ini kemarin anak kan mengikuti di medsos, mengikuti tentang pergolakan, peperangan, pertempuran antara yang berpegang kepada teori bumi bulat dengan bumi datar. Ana nyimak bagaimana perkataan para ulama kita, salafus soleh, ulama-ulama sekarang, kemudian dari kalangan orang kafir. Orang kafir banyak yang meyakini karena ternyata teori bumi datar itu bukan hanya dalam Al-Quran. Dalam kitab Taurat pun bumi datar, dalam Injil pun bumi datar. Adapun yang menyebarkan ini adalah orang-orang para elit global yang mereka punya misi di balik untuk menyebarkan teori bumi bulat ini. Padahal kembali kepada ayat ini, Allah menjelaskan Al-Quran itu tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Dan Al-Quran menyebutkannya. Kata adahu tadi ini adalah proses. Kalau antum lihat tayangan burung unta, kalau dia bertelur, kan burung unta di padang pasir, yang liar bukan yang diternak. Di padang pasir, dia kalau bertelur itu daha, dia mau cekungan seperti ini. Barunya di sini. Qadarullah, kalau sebetulnya anak banyak tayangan-tayangan video-video untuk membuktikan itu ada di HP. Ini kenapa kita membuat cekungan seperti ini? Agar tidak dimakan oleh hewan predator. Karena di tayangan itu diperlihatkan bagaimana seekor hiena dia lari ke sini kemudian ngambil telurnya. Nah, wal ardo ba'da dzalika daha. Setelah Allah menciptakan bumi datar, Allah buat bumi ini cekung. Maka itu yang kita lihat, samudra yang begitu luas itu adalah cekungan yang Allah buat. Karena bumi hakikatnya datar, ya, bukan bulat, dan bumi ini dikelilingi bukan dengan benua Antartika, tetapi Great Wall Antarctic, dinding besar daripada Antartika. Antartika itu bukan benua, kan yang diajarkan di sini, betul? Kutub Selatan, ini Kutub Utara, kita di sini, ini garis khatulistiwa, kan seperti itu. Padahal bohong semuanya. Yang ada adalah seperti ini, bumi ini datar. 70%-nya adalah Allah buat cekungan sebagai tempat untuk menampung air, samudra begitu luas. 30%-nya berupa daratan, dan semuanya ujung daripada bumi yang kita tempati itu adalah dinding es Antartika. Dan itu sekarang bisa antum akses, bahkan sekarang tuh ada wisata ke sana, ya, yang harganya kalau dikurskan, anak mengikuti di Facebook itu Joe Hotob, seorang content creator. Beliau pernah itu dari Afrika Selatan, Johannesburg, kemudian ke Kutub Selatan. Wah, jadi punya gambaran seperti apa di sana. Menunjukkan bahwasanya tidak ada itu yang namanya benua Antartika, yang ada adalah dindingnya Antartika. Dan sudah ada manusia yang sudah pernah menembus dinding Antartika dan kemudian bertemu dengan bumi lapisan berikutnya. Dan persis sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Tolaq, alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan langit 7 lapis langit, dan begitu pula bumi 7 lapis. Jadi bumi itu, ini lapisan pertama, dinding Antartika, lapisan berikutnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi walau alam, satu hal yang belum tembus adalah di sini, benua Arktik. Benua Arktik di Kutub Utara. Apakah Kutub Utara ini adalah bumi lapisan pertama, baru kita lapisan kedua, atau kita lapisan pertama sedangkan ini adalah di gunung yang begitu besar yang pusat daripada semua magnet. Kenapa dia mengarah ke utara? Karena ada gunung magnet yang begitu besar sehingga itu menjadi petunjuk arah, ya.
Tetapi semakin jauh seorang manusia, dia berada di pinggir sini, maka kompas yang dia bawa itu sudah tidak akan kacau. Itu menunjukkan bahwasanya bumi ini datar, kemudian pusat daripada bumi itu adalah tadi. Makanya sebagian ulama ada mengatakan itulah Gunung Qaf. Gunung Qaf yang Allah bersumpah di dalam surat Qaf, ya. Dalam surat Qaf. Seperti itu. Nah, ini kok kita lari ke penulisan ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu tibyana likulli syai', ya. Kemudian untuk membantah ini pula sebagai gambaran tadi, ini adalah kebohongan. Bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Lihat dalam surat Yasin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari tajri, berlari, limustaqarrin laha, mengikuti mustaqar, mengikuti garis edar yang ditetapkan bagi dirinya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketetapan zat yang maha gagah, maha perkara, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Ayat itu jelas menyebutkan tajri. Ada jaro yajri naon? Lompat, lari. Dan itu yang kita saksikan setiap pagi. Matahari bergerak dari timur, terbenam di barat. Dan kalau antum silakan nanti perdalam, antum akses di YouTube ada, di Facebook ada, antum gabung Flat Earth Community, komunitas bumi datar. Antum akan tercerahkan mengenai kenapa kok matahari terlihat seperti terbit, matahari di sore hari terlihat seperti terbenam. Padahal hakikatnya bukan terbit dan bukan terbenam, tetapi kemampuan mata kita yang terbatas untuk melihat matahari. Karena bumi ini seperti ini, datar. Ini katakan kutub utara, kita di sini di bagian selatan bumi kita, ya. Berarti dari sana matahari bergerak ke sini setiap pagi, muter ke sana, terus ketemu lagi pagi hari. Ketika kita di sini pagi hari, matahari posisinya di sini. Saking jauh maka kita lihat seolah-olah dia terbit, tapi semakin mendekat, ya kan, jam 12 di atas kita. Di sore hari dia menjauh, yang kita lihat seolah-olah dia terbenam. Jadi itu yang real, yang sebenarnya. Bukan bumi yang berputar, tapi matahari yang bergerak tadi. Bumi itu diam, ya. Dan itu sebetulnya ada ilmuwan dulu, Nikola Tesla. Itu sudah menemukan, ya. Cuman beliau dibungkam, beliau kan dibunuh. Kemudian ada Edward Barrington, seorang pelaut Amerika yang dia pernah tembus ke dinding Antartika dan ketemu dengan negara di belahan lain yang menyebutkan nama negaranya apa? Iron Republic. Sehingga Iron Man-nya. Itu. Kemudian ada lagi siapa? Laksamana yang paling muda yang mencapai penghargaan dari militer Amerika, dia juga yang sudah pernah tembus ke mana? Antartika, kemudian juga pernah ke Arktik, ke Kutub Utara. Itu membuktikan bahwasanya sebetulnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa firmankan, dan itu Allah nyatakan, membuktikan bahwasanya Al-Qur'an adalah tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tinggal tadi apakah kita memahaminya secara utuh atau tidak? Ya. Satu ayat lagi yang Anda ingat terkait dengan bahwasanya bumi diam, matahari bergerak. Lihat bagaimana ketika Raja Namrud Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud pada ayat 258, ya, surat Al-Baqarah. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Namrud, ana uhyi wa umit.
Apa kata Nabi Ibrahim berikutnya? Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Innallaha ya'ti, Allah dia mendatangkan matahari dari timur kata Nabi Ibrahim. Maka oleh karena itu sekarang Namrud datangkan matahari dari barat. Apa kata Allah? Fabuhita ladzi kafar. Lihat pilihan katanya. Ya'ti bisyamsi. Allah mendatangkan matahari dari timur. Artinya matahari diam atau bergerak? Matahari bergerak. Kan ya'ti. Allah mendatangkan. Karena Allah yang menggerakkan matahari dari timur menuju barat. Dan itu yang berjalan setiap hari. Itu membuktikan, membantah teori heliosentris. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan seperti Nikola Tesla, ada ilmuwan Amerika lainnya yang sudah menyimpulkan satu temuannya bahwasanya matahari ini tidak sebesar apa yang digambarkan di gambar-gambar CGI, gambar-gambar komputer yang direkayasa oleh elit global yang mereka punya kepentingan untuk menyebarkan kebohongan ini. Matahari ini besarnya, diameternya hanya 50 km. Kurang lebih sebesar kota Bandung ini. Jaraknya dari bumi, kan kalau dalam teori heliosentris 1.400.000 sekian kilometer. Padahal ilmuwan Nikola Tesla, kemudian ilmuwan Amerika tersebut juga sudah melakukan riset. Jarak matahari dan bulan ke permukaan bumi sama. Hanya sekitar 5.000 kilometer. Dan itu sudah satu hal yang logis. Makanya kenapa ketika kita matahari, lihat Pulau Jawa berapa panjangnya, antum tahu? 1.000 kilometer. Ya, ada 1.000 kilometer, ada 1.064 kilometer. Kalau buka di Google seperti itu jawabannya. Maka kalau tadi disebutkan matahari itu jaraknya 5.000, maka wajar jika seandainya tadi posisi matahari jarak 5.000 km, baru itu kita di sini, baru masuk waktu pagi hari. Makanya sekarang kita lihat, sekarang kita jam 5 lewat 5 menit. Berapa bedanya dengan kita? 4. Berarti di sana masih zuhur. Semakin ke barat lagi, Inggris, Greenwich, berapa perbedaannya? 7. Berarti jam 9 pagi. Ya. Seperti itu gambarannya. Dan itu jelas Al-Quran menyebutkan, dan sebetulnya banyak yang sudah mengungkapkannya, tetapi kita memang dikuasai oleh segelintir manusia yang rakus, yang haus akan kekayaan, dan itu adalah memang karakter daripada orang kelompok Yahudi. La tajidanna asyaddun nas ala hayatin sebenarnya Allah menyatakan dalam ayat tersebut, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mereka begitu rakus akan kehidupan dunia. Tapi kita kembali kepada ayat ini. Al-Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu. Nah, kemarin Anda dapat pertanyaan dari antum, Ustaz. Kenapa ada orang LDII yang mengklaim seolah-olah kalau tidak bergabung dengan jamaahnya dianggap kafir? Ya. Sebagian kelompok yang dengan mudah memvonis, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, kalau dia berhukum dengan hukum yang bukan Allah turunkan, kemudian dengan mudah dicap kafir, dihalalkan darahnya, bahkan mungkin dieksekusi. Dan itu pun yang terjadi pada bin Abi Thalib. Kenapa? Karena tadi memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, sifatnya parsial, tidak utuh. Padahal Al-Quran ini ibarat puzzle, namanya puzzle, ya, antum tahu sekalian. Puzzle itu susunan dari berbagai ya bagian-bagian yang kecil. Yang mana bagian-bagian kecil ini jika terkumpul secara keseluruhan, kemudian disusun dengan secara benar, ya, secara
tepat, maka akan menghasilkan gambar yang sebenarnya. Tetapi jika seandainya poin atau biji-biji dajjal ini hilang satu, hilang dua, hilang tiga, kemudian menyusunnya tidak dengan benar, apakah mungkin mewujudkan gambar yang tidak? Itu pun Islam. Syariat Allah Subhanahu wa taala jelas, Allah nyatakan Quran itu tibyana likulli syai'. Cuma dalam hal ini sebagian orang memahami dalil itu hanya parsial. Maka muncullah kelompok Khawarij, muncullah kelompok Mu'tazilah, muncullah kelompok Murji'ah. Ya, muncullah yang kontemporer kelompok seperti tadi LDI, seperti Daesh, ya. ISIS yang mengklaim sebagai khilafah, kemudian mengkafirkan semua kaum muslimin dan bahkan menghalakkan dan membunuhnya. Bahkan ada rekan anak ustadz, salah seorang ustadz di Bandung Selatan kemarin beberapa hari yang lalu ngobrol ketemu. Beliau ini dulu sebagai pengurus Jawa Barat, ya, di JAT, kemudian JAS. Beliau itu sampai divonis mantan anak buahnya mengatakan beliau itu halal darahnya. Boleh disembelih katanya, Allahu Akbar. Semudah itukah mencabut renggut status keislaman dari seseorang? Ya. Hanya dikarenakan berbeda pendapat dengan apa yang dia pilih. Sama halnya tadi, banyak kaitannya adanya kesalahpahaman ini berawal daripada salah memahami, terutama baik tadi rumah yang kita bahas kemarin, kemudian juga terkait dengan hadis-hadis perintah berjamaah, ya, seolah-olah itu adalah wajib, seolah-olah itu adalah fardu ain, ya, seolah-olah kalau tidak ikut berjamaah tadi sampai dikafirkan, kalau baiat kepada pimpinannya dikafirkan. Kenapa? Karena salah menginterpretasikan apa yang Rasul maksudkan dengan hadis tersebut. Salah kemudian menyimpulkan, berujung kepada salah menghakimi, salah mengambil sikap. Yang itu justru bakal tadi berdampak fatal. Maka di sini kita penting untuk mengetahui, ya. Kita runutkan cara berpikir kita bagaimana memahami Al-Qur'an ini, ya. Agar kita, karena pola pikir secara runut tentang Al-Qur'an ini, kitab suci yang kita yakini akan kebenarannya, dipahami dengan benar, itu yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak bersikap ekstrim, mereka tawassut, mereka akidahnya adalah wasitiyah, pertengahan, tidak gulu, tidak ifrat dan tidak tafrid, tapi berada di atas al-haq, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu, berusaha antum sekalian berada di atas as-sadad, al-haq, kebenaran. Tidak bersikap gulu, tidak bersikap ifrat, tidak bersikap tafrid, ya. Tetapi berada di tengah, menilai sesuatu secara objektif, bersikap adil, tidak meremehkan, tapi tidak pula kemudian bersikap berlebihan. Dan ini berawal dari apa yang harus kita pahami secara runut. Yang pertama adalah kita mengetahui berdasarkan hadis masyhur dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita dituntut untuk beriman kepada Al-Qur'an. Karena rukun iman yang ketiga adalah tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada kitab Allah, semua kitab Allah adalah konsekuensi daripada seorang menyatakan dirinya mukmin. Selanjutnya, konsekuensi pernyataan seorang hamba mengimani Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, mengikuti seluruh apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ibarat puzzle tadi harus dikumpulkan semuanya dulu. Makanya jangan sembarangan.
Ya. Kalau seandainya seseorang boleh dia berani untuk mengajukan diri untuk menyimpulkan sesuatu tentang satu permasalahan di dalam Al-Quran, berijtihad dalam satu masalah, kalau dia betul-betul sudah menggali semuanya, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, kumpulkan semuanya, kemudian gabungkan, pahami sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi, baru silakan simpulkan. Itu baru kesimpulan yang utuh. Ya. Jelas perintahnya di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunziru bihi wa dzikrul mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti seluruh apa yang diturunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, ikuti semuanya tanpa kemudian hanya mengambil sebagian-sebagian, mencomot sebagian, nggak mengambil sebagian. Kemudian kekeh dirinya, kekeh petekeh, ya. Merasa itu suatu kebenaran, kemudian menyalahkan yang lain. Ya. Ambil semuanya. Dan kita mengetahui apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, diterima dari sahabat Al-Ma'di ibni Ma'di Karbin, ala ini utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Rasul itu menerima wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita mengetahui Al-Quran mutawatir. Diyakini 100%, 1000% kebenarannya. Tetapi hadis Nabi SAW kita tahu, ya, harus selektif memilih mana hadis-hadis yang bisa dijadikan argumentasi dalil. Kemudian kita tahu setelah kalau terjadi perselisihan, maka solusi daripada perselisihan apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ini adalah komitmen, ini adalah konsep-konsep daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Nah, kemarin sebagaimana sudah Anda sampaikan pada sekalian, tidak cukup kita hanya mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah. Karena orang-orang yang menyimpang daripada Al-Haq pun mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman tadi masalahnya mereka itu hanya terfokus pada satu dalil, kepada 2 dalil, 3 dalil, tidak kemudian melihat kepada dalil-dalil yang lain yang terkait dengan tema tersebut. Walaupun nanti tetap kembali kepada sunnatullah, karena memang para ulama sendiri terkait hadis Nabi SAW ada ikhtilaf mengenai satu dalil itu bisa diterima atau tidak, itu yang menyebabkan menjadi latar belakang kemudian adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Maka para ulama membagi apakah ikhtilaf ini kategorinya ikhtilaf tanawwu yang menunjukkan akan keberagaman, atau ikhtilaf yang sifatnya tadad yang berbenturan. Ya. Contoh ikhtilaf yang sifatnya tadad apa? Tentang status Quran. Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Jelas kalamullah. Kenapa? Al-Quran yang menyatakannya, yang tidak mungkin kita dapat membantahnya. Ya, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jelas secara tekstual Allah menyatakan, dan jika seandainya ada salah seorang dari kaum musyrikin datang kepada engkau wahai Rasulullah, istajaraka, meminta perlindungan keamanan kepada engkau, fa'ajirhu, maka berikan dia perlindungan. Tuh lihat, orang musyrik datang minta perlindungan, lain dipencit, ya, akan halal darah, Ustaz, dibunuh. Tidak, tujuan Islam itu bukan membunuh manusia, justru bagaimana menunjukkan kepada manusia al-haq. Yang diharapkan manusia itu mendapatkan hidayah dari antum, menyatakan keimanan, dan ketika dia menyatakan keimanan, antum mendapatkan pahala khairun min humurin na'am, lebih baik dibandingkan antum memiliki unta merah, kata Rasulullah SAW. Jadi yang dikedepankan itu bukan bagaimana menghilangkan kemusyrikan dengan memusnahkan orang musyriknya, tidak. Justru misi utama itu adalah mengislamkan mereka. Maka ketika datang orang musyrik, Allah merintahkan apa? Fa'ajirhu, beri dia jaminan keamanan,
hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia orang kafir yang selama ini mungkin dia mendengar Islam itu parsial, sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, kemudian mereka punya pandangan ya tentang Islam negatif, tidak seutuhnya. Sehingga dengan mendengar secara utuh Al-Qur'an, dia bisa menerima tentang Islam secara utuh, dan dia bisa nanti akan menentukan pilihannya. Apakah dia menerima hidayah Allah setelah ada penjelasan hidayah berupa irsyad ini, atau dia menolaknya. Hatta yasma'a kalam Allah. Jelas di ayat tersebut, sehingga dia mendengar kalamullah. Ini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka ketika ada kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini jelas, ini masuk kategori ikhtilaf tadad. Ya, perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif yang tidak bisa ditolerir. Tetapi banyak, bahkan mungkin 90% di dalam kitab fikih terkait dengan bab-bab furu'iyah dalam fikih, para ulama berbeda pendapat. Ya, tentang bukan hanya dalam bab fikih, dalam bab akidah pun banyak para ulama yang sifatnya furu'iyah, mereka berbeda pendapat. Ya. Itu yang kemudian melatar belakangi adanya perbedaan pendapat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka punya prinsip, mereka punya konsep, ya, bahwasanya apabila ada perbedaan pendapat dikembalikan kepada Al-Qur'an As-Sunnah dan dipakai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, jelas ayat Al-Qur'an merintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis Nabi juga sama, Rasul menjamin, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati nabiyhi. Jaminan, ini hadis yang masyhur bagi kita. Nah, ini kenapa kita merujuk semuanya memahami Quran Sunnah ini secara keseluruhan, secara utuh, harus kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada salafus saleh, kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Amr bin As, Abdullah bin Amr, kemudian para sahabat lain, ya, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para sahabat, ya, mereka adalah generasi terbaik umat Islam, dan mereka adalah generasi yang mendapatkan legitimasi pengakuan atas keimanan, ketakwaan, amal dan akhlak mereka dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam surat Ali Imran ayat 10 Allah menyatakan kuntum khairu ummah. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Ya. Berarti yang Allah maksud antum di sini para sahabat Nabi, sebaik-baik umat manusia. Baik sebaik umat manusia di zaman tersebut dan sebaik-baik manusia daripada umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat beliau sampai zaman berikutnya, sampai zaman kita. Dan itu ditegaskan di dalam At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi, Allah memberikan pujian secara khusus kepada para sahabat Nabi SAW. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Sabiqunal awwalun. Jelas secara nas dinyatakan muhajirin wal ansar. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari kota-kota sekeliling Madinah menuju Madinah. Al-Ansar, para sahabat penduduk pribumi Madinah yang menerima muhajirin, menampung mereka, kemudian berbagi dengan mereka, ya, menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka sabiqunal awwal, orang-orang terdahulu daripada umat ini, baik muhajirin ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Ini ada kata ihsan, karena tidak cukup mengklaim mengikuti salafus soleh kalau cara mengikutinya tidak ihsan, mengikutinya parsial. Ya, dia di bab masalah sunnah, wah begitu berusaha untuk menampilkan sunnah. Tapi ketika bagian bab akhlak, nah kepada muslim ucapkan salam,
saudara sama muslim tidak dijawab. Apakah demikian salafus saleh mengajarkan? Ya. Dalam bab ibadah, begitu rajinnya. Tapi kemudian dengan mudah dia mencap kafir tadi karena tidak berjamaah, tidak mau berbaiat kepada pimpinannya. Apakah demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ya, berarti mereka mengikuti, tetapi tidak dengan ihsan. Padahal yang mendapatkan legitimasi pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, itu yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan itu yang dituntut atas diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan pengakuan yang sama dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Dia, maka kita harus betul-betul konsisten mengikuti manhaj salafus saleh. Ya, bermanhaj al-sunnah wal jamaah. Ilman wa i'tiqadan wa qaulan wa amalan wa sulukan wa adaban. Berawal dari ilmu. Ilmunya tidak parsial tadi. Ambil semua dalil. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Karena dari ilmu ini menghasilkan pemahaman, kemudian sudut pandang. Kemudian menghasilkan satu keyakinan, wa'tiqadan. Keyakinannya sama dengan para sabiqun al-awwal. Dari i'tiqadan, apa yang kita lontarkan, kita pun akan mengikuti mereka. Tidak mungkin kita akan bersikap tadi sama sesama saudara muslim, tidak akan kemudian kita tidak mau menjawab salam dia, padahal beda kelompok, beda afiliasi, ormas, beda bendera, ya. Makanya nanti kita akan mengetahui siapa sih saudara kita sama muslim, sehingga kita bisa bersikap yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan secara baik dan benar. Ya. Kemudian ini hadis yang kemarin kita sudah sampaikan, anak sudah cantumkan di sini mengenai iftiraqul ummah. Mengapa kita harus bermanhaj salafus saleh? Karena mereka adalah al-firqah an-najiyah. Istilah firqah najiyah, kelompok selamat, diambil dari kalimat ini. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Dari 73 kelompok perpecahan umat Nabi Muhammad, hanya satu yang selamat. Yaitu yang mengikuti manhaj tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Konsisten istiqomah di dalam mutabaah kepada salafus salih. Ya. Di dalam kalimat yang lain, ini kita tidak perlu bahas. Ini yang tentang kemarin, kalau di zaman Bani Israel ada yang berzina dengan ibunya terang-terangan, di umat kita pasti akan ada, kata Rasulullah. Dan itu mungkin sudah terjadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian di hadis dalam riwayat yang berikutnya Rasul menyatakan dengan kalimat wa wahidatun hiyal jamaah. Nah, dari dua kalimat ini, ungkapan Rasul, maka dikenal ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Mereka-mereka yang konsisten berpegang teguh kepada sunnah, dan mereka ijtima berkumpul di atas memegang teguh sunnah tersebut. Ini hadis yang berikutnya yang menunjukkan pengakuan legitimasi akan generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Khairukum qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Imran mengatakan, aku tidak mengerti apakah Rasulullah SAW menyebutkan 2 kurun atau 3 kurun setelahnya. Ini menunjukkan legitimasi pengakuan akan keutamaan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya kita wajib untuk memiliki konsep di dalam memahami Islam ini dengan konsep yang dipahami oleh para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus salih, ya. Kita harus mengetahui realita bahwasanya umat Islam itu tidak sama, tidak satu sudut pandang, tidak satu keyakinan, tidak satu amalan. Dan ini berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 32.
Ya, tsumma awrasna kitabal ladzi istafaina min ibadina. Ini kalimat yang tadi di awal ana nyampaikan kepada antum, kenapa kita harus yakin kalau kita dipilih oleh Allah untuk beriman? Karena Allah menyatakan hamba yang dipilih untuk mengimani Alkitab Al-Qur'an itu adalah alladzina istafaina min ibadina. Hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Dari 8 miliar manusia saat ini, tadi hanya seperempatnya yang menyatakan beriman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu memang oleh Allah untuk beriman. Kalau kita rujuk dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, ternyata pemilahan mana ahlul jannah, mana ahlun nar itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan bapak kita Adam alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala masaha dhahrahu, ya, mengusap pundak sebelah kanan Nabi Adam, maka berguguranlah, turunlah butiran-butiran layaknya telur-telur semut yang kecil yang warnanya putih. Allah berfirman, haula min ahli jannah wala ubali. Mereka aku ciptakan sebagai calon penghuni surga dan aku tidak peduli. Kemudian Allah mengusap yang kedua kalinya pundak Nabi Adam yang sebelah kiri, maka berguguranlah butiran-butiran kecil berwarna hitam, ya, yang begitu banyak, yang kemudian Allah berfirman, haula min ahli nar wala ubali. Mereka semuanya adalah calon penghuni neraka dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum rujuk dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi memang pemilahan manusia mana ahlu surga, ahlu neraka itu sudah Allah tetapkan sejak dahulu. Ya. Kemudian ditegaskan kembali mana ahlu surga, mana ahlu neraka ketika manusia berusia 40 hari ketiga di dalam kandungan ibunya. Ya. Bukankah dalam hadis, salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah yang nanti pekan depan akan dikaji oleh Ustaz siapa? Ustaz Ahmad. Ya. Nanti antum akan ketemu. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda, yujma'u ahadukum khalaqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik summa yakunu mudghatan mislu dzalik summa yursalu ilaihi al-malak fayuktabu lahu bi arba'i kalimatin. Nah, ini setelah kita korelasikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 perkara seorang hamba diciptakan setelah melalui fase 40 hari yang ketiga. Tadi ada disebut menyatakan yursalu ilaihil malak, diutus kepada janin tersebut malakun, satu malaikat khusus yang bertugas untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 perkara. Bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'id. Nih poin ini. Dulu kita memahaminya bahagia dan sengsara. Bahagia sengsara ini persepsi kita dulu, anak mungkin kalau antum enggak, antum sudah sampai kepada pemahaman ini. Seolah-olah bahagia sengsara di dunia. Padahal tidak. Syaqiyun di sini adalah di akhirat nanti. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari. Ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Adapun orang-orang yang celaka mereka adalah tetap di dalam neraka. Jadi celaka di sini ditakdirkan, haramkan untuk mendapatkan hidayah darinya dan mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana berlaku pada Abu Lahab, walaupun paman Nabi, sebagaimana berlaku pada Abu Thalib, padahal orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan sosok yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW. Betul tidak?
Siapa yang meragukan? Kalau bukan Abu Thalib yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena sejak usia 8 tahun mengurus beliau. Ya, sampai sebelum wafat pun masih membela Nabi Muhammad SAW walaupun berbeda keyakinan. Tetapi ketika Allah haramkan hidayahnya, makanya Allah berfirman, ketika Abu Thalib wafat, Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Dalam setiap mukadimah kita, mungkin antum ini asal tidak semua, sering mengutip kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ini kalimatnya sering kita ungkapkan. Dan itu kenyataannya. May yahdihillahu, siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dia, fala mudhillalah, tidak ada satupun yang dapat mensesatkannya. Ya. Kita tahu bagaimana sahabat Musa bin Umair dipaksa oleh ibunya supaya keluar dari Islam, supaya murtad. Wah, beliau berani karena beliau mengamalkan ayat surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, di sini walaupun ditentang orang tua, berbeda keyakinan, tetap Allah perintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bukan kemudian bapak beda, wah haram halal darahnya lain. Itu bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kan dulu yang didoktrinkan kepada kita gitu. Wah, beda kelompok, tidak mau berbaiat, berarti bapak di luar Islam. Kemudian menggunakan dalil apa? Dalil tentang itu dalam surat apa itu? Walau kana aba'ahum au abnahum au ikhwanahum au ashiratahum. Wah, menggunakan dalil itu untuk kemudian memperbolehkan, menghalalkan, memerangi, menghalalkan darah bapaknya sendiri. Pedah naon? Henteu baiat ka kelompokna. Allahu Akbar. Salah kaprahnya di situ. Padahal jelas ayat Al-Qur'an menyatakan tadi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan itu yang kita dapati bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau Abu Quhafah, ya. Abu Bakar tidak memaksa ayahnya untuk masuk Islam. Ketika ayahnya tetap memilih dalam kekafiran, dibiarkan selama di Mekah 13 tahun. Setelah hijrah ke Madinah pun demikian. Tapi ketika Fatu Mekah, Allah bukakan hati Abu Quhafah, maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi selama rentang waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq tetap baik bermuamalah dengan ayah beliau. Dan begitu pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebelum terjadi Fatu Mekah, ya, bagaimana mertua beliau Abu Sufyan, yang mana putrinya belum lama dinikahi, Ummu Habibah Rasulullah SAW, datang ke Madinah untuk berdiplomasi, untuk bernegosiasi agar Nabi tidak kemudian menghukum kaum Quraisy yang telah melanggar 1 poin dari sekian poin perjanjian Hudaybiyah. Apakah ketika Abu Sufyan datang, wah itu gembonglah kaum musyrikin, ditewak terus dibunuh? Tidak. Karena Islam itu agama yang tertib, ada aturannya. Ya. Ketika ada perjanjian dengan orang kafir, maka berlaku perintah secara umum dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji yang kalian buat dengan seluruh manusia, termasuk kepada orang kafir sekalipun. Ya. Karena tidak ada dalam kamus seorang muslim, seorang mukmin berkhianat. Karena itu adalah sikap yang tercela, yang tidak layak melekat pada diri seorang muslim. Ya. Kembali kepada tadi. Jadi ini urusan hidayah pun sudah Allah tetapkan. Saqiyun finnar, dia Allah haramkan untuk mendapatkan hidayah. Aw sa'idun, dia bahagia. Allah beri hidayah, kemudian bahagia di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Jadi ketetapan seorang hamba menjadi muslim, menjadi kafir sudah Allah tetapkan sejak zaman ajali dulu. Sejak kemudian dalam kandungan usia 120 hari. Ya, makanya Islam itu ketika seseorang memilih jalan kekafiran, disikapi secara proporsional. Ya, makanya ada aturannya. Islam tidak
memukul rata orang kafir secara keseluruhan, tetapi mengklasifikasikan dan mensikapi mereka dengan sikap yang selayaknya. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Makanya dikenal ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ya. Nah, di sini ketika kita memahami orang kafir itu ada klasifikasinya, baru kita masukkan di kita di Indonesia orang kafirnya masuk kategori mana? Apakah kafir harbi? Tidak. Yang ada mereka adalah bukan kafir dhimmi, tapi kafir muahad. Ketika kita memahami orang kafir di Indonesia adalah kafir muahad, maka Allah menyatakan dalam ayat 8 surat Al-Mumtahanah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Kan ngeunah papangi jeung si enci, ci, ka mana ci? Teu naon. Ulah berpikir oh kafir halal darah bunuh, tidak. Karena Al-Qur'an menyatakan la yanhakumullah. Ya. Hatta walaupun katakan kafir harbi sekalipun, tidak kemudian dengan sembrono dilakukan dieksekusi. Karena kemudian jangan sampai tindakan antum malah membuat madorot, ya, kepada diri antum, keluarga antum, kepada umat terutama. Dan itu yang pernah terjadi zaman dahulu. Berawal dari apa? Salah memahami ini, ya. Karena memahami Islamnya secara parsial, memahaminya hanya sebagian-sebagian. Ketika tidak bergabung dengan kelompoknya, tidak berbaiat, wah dimusuhi. Datang ketemu di Baudan, ngucapin salam tidak dijawab salamnya. Kenapa? Wah dianggap laisa multazim. Dianggap tidak punya giroh yang sama untuk menegakkan Islam. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Karena Al-Qur'an menyebutkan di sini mengklasifikasikan umat Islam itu ke dalam 3 golongan besar. Jelas ayatnya menyebutkan faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Hatta seseorang menjadi sabiqun bil khairat, wah punya giroh keislaman yang tinggi, ibadahnya tahajud tiap malam, saum Senin Kamis, bahkan saum Daud, infak sedekah, menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya untuk perjuangan. Ingat kalian, antum sabiqun bil khairat biidznillah. Tidak layak antum ujub dengan segala kebaikan yang antum sudah capai. Karena itu semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang muslim haram untuk memiliki sifat ujub, karena segala kebaikan yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada antum itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa adanya sifat ujub ini, dia akan bersikap yang semestinya ketika bertemu dengan muslimnya yang dolim li nafsi, tidak akan menyepelekan, tidak akan meremehkan. Karena tahu Islam itu tidak satu warna. Secara umum, secara global, secara keseluruhan terbagi ke dalam 3 kelompok ini. Ya. Lihat. Ini Anda cantumkan ayat berikutnya untuk sebagai argumentasi bantahan apa yang disampaikan saya siapa kemarin? Ramadan Al-Buti. Ya, yang menyebutkan bahwasanya 72 kelompok itu adalah di luar Islam. Karena dalam ayat ini lihat, antum lihat, ini berbicara tentang umat Islam sampai ayat 35. Adapun orang kafir Allah menyebutkan di sini ayat 36, walladzina kafaru lahum jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhafafu anhum min adzabiha. Ya. Jadi 72 kelompok itu siapa? Umat Islam. Makanya saya Bin Baz kemarin mengatakan yang 73, yang 72 kelompok yang dinyatakan kulluhum finnar itu bukan berarti mukhalad finnar, tetapi status mereka mutawahhiduna binnar. Faminhumul kafir wa minhumul asi wa minhumul mubtadi. Yang nyata-nyata kafir didakwahi, dirangkul kembali, tetap memilih kekafiran, bertahan dengan kafirannya, mati dalam keadaan kafir, baru kita nyatakan dia wayahna ngomong ke ibunya, ke bapaknya, maaf Pak,
ini anak bapak karena tidak mau kembali kepada Islam, wayahna tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu disolati, dan dikuburnya juga maaf tidak bisa di pekuburan kaum muslimin, ya, harus di pekuburan non muslim. Ketika dia meninggal, hartanya tidak bisa diwarisi oleh anak-anaknya karena putus hak waris. Atau semasa dia hidup ketika milik kekafiran, dia punya putri muslim, dia punya istri muslimah, wajib dipisahkan. Karena konsekuensi daripada mempunyai seseorang kafir, makanya kenapa? Mengkafirkan, takfir itu ada sesuatu yang sangat rumit. Ya, ada 2 syarat yang harus terpenuhi dan ada 3 mawani yang harus hilang dari orang tersebut sebelum menyatakan dia kafir. Direnggut keislaman dari dia harus memenuhi 2 syarat, harus menghilangkan 3 mawani penghalang dia dinyatakan bisa dinyatakan dia sebagai keluar dari Islam. Karena konsekuensinya berat, ya, bukan hanya halal darah. Tadi dia punya istri harus diceraikan. La ismata baina al kafir wal muslimah, haram kan? Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Haram seorang wanita muslimah dinikahi seorang musyrik. Makanya anak heran untuk kelompok dari LDI, apakah ada istrinya yang beda tidak mau berbaiat? Apakah diceraikan? Seperti diceraikan. Tuh sampai seperti itu. Allahu Akbar. Padahal gara-gara tidak mau berbaiat. Pada anak yakin istrinya itu masih sholat, masih datang bulan Ramadan puasa. Sampai seperti itu. Bapak anak putus waris. Tuh sampai putus waris. Allahu Akbar. Ini makanya penting ilmu pemahaman yang benar tentang pemahaman manhaj salafus saleh secara utuh. Karena dampaknya besar, memang seperti itu. Konsekuensi seperti itu. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, tidak serampangan di dalam mengkafirkan orang lain. Tidak dengan mudah mencabut satu keislaman yang notabene tadi jauh lebih berharga dibandingkan emas sepenuh bumi, jauh lebih berharga dibandingkan 2 kali kekayaan di bumi, tidak dengan mudah dicabut dari seseorang. Ya. Kan jelas dalam hadis tentang syu'abul iman. Al-imanu bid'un wa situna syu'batan au bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Itu ibarat pohon, cabang paling tinggi yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Tadi yang nilainya jauh lebih berharga dibandingkan emas penuh bumi. Makanya Islam itu sangat menghargai keimanan. Allah itu sangat menghargai keimanan. Hatta nanti manusia yang terakhir kalau di neraka, terakhir masuk ke dalam surga, itu hanya memiliki bekal iman sebesar biji darah. Tapi kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghargai keimanan, orang hanya berbekal seperti itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi mengapa sekarang dengan mudah tadi kelompok tertentu dia mencabut status keislaman dari seorang, kemudian memutus segalanya, ya. Berawal dari tadi salah memahami. Jadi ini dalilnya menunjukkan bahwasanya 72 golongan itu statusnya tadi, kalau dia kafir tadi sampai tahapan seperti itu, baru dia dinyatakan kafir. Ya. Kalau ternyata beda kelompok dan sebagainya, tidak. Ya. Apakah dia ahli maksiat, pelaku dosa besar, pembunuh, pezina, peminum khamr? Nanti ada hadisnya. Dia tetap muslim selama dia meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, selama dia masih menegakkan sholat 5 waktu. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian tadi ahlul ma'asi atau ahlul bidah. Ahlul bidah pun sama. Dan ketahuilah, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah, bagi kita mereka muslim selama mereka meyakini rukun iman yang 6, selama mereka masih sholat dan melaksanakan puasa. Karena nanti ada kriteria minimal seorang dikatakan muslim. Ya. Hatta LDI sekalipun, walaupun kita tetap
harus mengakui mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi dia masuk kategori dolim li nafsi. Ya. Kalau dia masih tetap memenuhi kriteria syarat untuk masuk Islam, hatta Syiah sekalipun, karena Syiah kan banyak sektenya, tidak semuanya kemudian dikatakan. Seperti kemarin Syekh Ibnu Taimiyah memerangi 4 kelompok Syiah, Ismailiyah kemarin ya, ada Nusairiyah. Itu mereka yang ekstrim. Mereka yakin Syekh Ibnu Taimiyah memerangi mereka karena beliau menilai kelompok tersebut sampai pada taraf sesat ya, menyimpang dan sampai pada derajat kekafiran. Adapun Syiah yang sekarang, Ali Khumaini, jangan disamakan dengan pendahulunya Ayatullah Khumaini. Di dalam, tidak boleh kita mensikapi Syiah secara dipukul rata, tapi kita harus betul-betul menyikapinya secara proporsional, objektif, harus adil. Dan kenyataannya lihat sikapnya berbeda terhadap Ahlussunnah wal Jamaah pun berbeda ya. Di sini kita harus bersikap adil, karena itu adalah prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip daripada akidah Salafus Shalih. Karena secara keseluruhan terbagi menjadi 3 kelompok besar, yang mana ketiga kelompok besar ini mereka semuanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin yadkhulunaha. Semua golongan, 3 golongan besar ini mereka di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga Aden, memasukinya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi walulu. Mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasum fiha harir. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim. Terus selanjutnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 72 golongan itu adalah masuk kategori umat Islam. Karena orang kafir di sini disebutkan walladzina kafaru. Orang kafir, kafir asli, bagi mereka naru jahannam la yuqdu alaihim, mereka tidak akan dibunuh, dimatikan sehingga mereka mati dan tidak akan diringankan bagi mereka siksaan di dalam neraka. Nah, memahami hadis ini, memahami ayat ini, maka lihat bagaimana pernyataan para sahabat Nabi. Antum silakan bisa cek di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, kemudian At-Tabari dan lain sebagainya. Ibnu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan daripada Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ya, ayat 32, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu kullun kitab anzalahu. Mereka semuanya adalah umat Nabi Muhammad, dolim li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Umat Nabi Muhammad, Allah wariskan kepada mereka Alkitab Al-Quran agar mereka mengimaninya. Dolimuhum yughfaru. Kategori dolim li nafsi, ujungnya nanti walaupun mungkin masuk ke dalam neraka, Allah ampuni mereka dan Allah masukkan ke dalam surga. Kan tadi jelas, jannatu adnin yadkhulunaha. Muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira, ya. Sabiquhum yadkhulul jannah bighairi hisab. Kemudian lihat Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini juga sama. Hadhil ummah salah satu aslas. Umat ini akan terbagi menjadi 3 kelompok besar, kata Abdullah bin Mas'ud. Sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab, sabiqun bil khairat. Sulusun yusabuna hisaban yasira muqtasid, wa sulusun, nah ini dolim nafsi, yaji bidunubin idamin. Mereka datang menghadap kepada Allah hari kiamat nanti membawa dosa-dosa besar, pembunuh, pemabuk, pezina, mengkafirkan dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih memiliki syarat layak masuk surga, ya. Datang membawa dosa besar hatta yaqul, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat, dan sebetulnya dia Allah Maha mengetahui tentang hakikat mereka. Wa huwa alamu tabaraka wa taala, dia Maha mengetahui tentang hakikat hamba-hamba ini. Siapakah mereka? Kata Allah. Maka para malaikat mengatakan, haula ja'u bidurubin idam illa annahum lam yusyriku bika. Ini syaratnya, ya. Tauhid, tidak syirik. Mereka datang membuat dosa-dosa besar. Mungkin termasuk hadis yang kita masyhur, ada 99 di zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Datang kepada ulama minta fatwa, apakah aku diampuni? Wah, tidak ada ampunan bagi engkau, baikkan sekalian. 100 orang, kita tahu ujung hamba tersebut ahli surga apa ahli neraka?
ahli surga kan. Padahal geus mayang 100 jelema. Tetapi dia punya iman, dia bertaubat, ya. Walaupun belum dia merealisasikan dalam kehidupan karena ajal keburu datang, maka dia masuk ke dalam surga. Sama halnya ketika sahabat ya yang baru masuk Islam dalam perang Uhud mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut berperang dalam perang Uhud dan mati sebelum sempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali kepada innaka la tahdi man ahbabta. Allah berikan hidayah. Kan tadi itu mah hak Allah. Terserah Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta, Allah pemilik. Terserah Allah memilih si A menjadi surga, si B menjadi ahli neraka. Sama halnya paman-paman Nabi. Allah pilih Hamzah sebagai ahli surga. Allah pilih Al-Abbas sebagai ahli surga. Tapi Allah mengharamkan surga bagi Abu Thalib dan Abu Lahab. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dia adalah sebagai Rabb, ya, sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengatur dan penentu seluruh makhluknya. Kembali kepada hadis ini, mereka datang membawa dosa yang besar, tetapi mereka tidak mensekutukan Engkau, kata malaikat. Fayaqulu Rabb, udkhulu adkhilu haula fi si'ati rahmati. Masukkan mereka semuanya ke dalam keluasan rahmatku. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, ya, menjadi argumentasi bahwasanya zalim li nafsi, mereka di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Kemudian sama ini, nah ini ada korelasinya memahami surat Fatir ayat 32 dengan surat ini di dalam surat Al-Waqiah. Jadi Al-Waqiah itu gambaran tentang ahli surga nanti dengan ahli neraka. Kemudian terakhir, ini kita lewat saja, waktu terbatas. Badai adan. Nah, semua umat Islam yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam salah satu daripada 100 tingkatan surga, ya. Dalilnya jelas surat Luqman ayat 8, kemudian An-Nisa 122, kemudian Al-Buruj ayat yang ke-11. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Penjelasan daripada jaminan Allah ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Lihat hadis Ubadah bin Samit, man syahida alla ilaha illallah. Selanjutnya lihat di kalimat terakhir, adkhalahullahu jannata ala ma kana min amal. Allah akan masukkan hamba tersebut ke dalam surga apapun amalnya. Walaupun dia pernah melakukan dosa besar, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, tetapi dia punya iman, tidak mensekutukan Allah, dia berhak masuk ke dalam surga. Nih Abu Ayyub Al-Ansari, di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia curhat, aku punya seorang keponakan, innali ibnu akhin la yantahi anil haram. Dia tidak disebutkan apakah suka minum khamar terus, tidak berhenti. Coba di zaman Nabi ini, ya, di zaman Nabi jadi peminum berat atau mungkin pezina. Nabi kan kesel, ayah siga kieu, maka Nabi bertanya, "Wa madinuhu, agamanya apa?" Keponakan engkau. Dijawab, yusolli wa yuwahhidullah. Dia tetap melaksanakan sholat yang fardu 5 waktu dan dia tetap meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Nabi marah kan, pasti mangkal. Apa kata Rasulullah? Istauha minhu dinahu. Engkau minta dia agamanya, lepaskan agama Islam. Karena dengan kelakuan dia tidak layak menjadi muslim. Fa in aba fabta'hu minhu. Kalau tetap enggak mau melepaskan Islam, beli agamanya, kata Rasulullah. Ya. Akhirnya sahabat tadi pergi. Talaba rajul dzalika minhu fa balaihi. Si keponakan ini tahu mahalnya iman. Itu kartu as keur asup ka surga. Mun ku urang dijual, mun urang murtad moal aya bagian di surga. Tapi urang kekeh hayang daresep ieu nginum. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ana yakin itu bukan di antara kita. Tapi ada kenyataan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendatangi Nabi SAW, diberitakan apa kata sahabat tadi, wajadtuhu syahihan alini. Ya Rasulullah, aku mendapati keponakanku dia bakhil dengan agamanya. Dia tidak mau melepaskan Islam, tapi dia juga tidak mau meninggalkan perkara haram tadi. Sehingga Allah menurunkan ayat 48 116 surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya.
Allah tidak akan mengampuni dosa selain syirik. Adapun selain syirik, tahta masyiatillah. Tapi ingat ya, ini tidak akan mengampuni syirik itu di akhirat. Kalau di dunia, selama nyawa malam yugorgir, seorang pelaku syirik pun dia punya hak untuk bertaubat. Qul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa Allah akan ampuni, termasuk dosa syirik selama masih ada hidup. Tapi di akhirat ketika seorang pelaku kufur syirik keluar dari Islam, dia tidak sempat bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni. Tetapi dosa yang lain, dia tidak dosa syirik, dia punya iman, dia punya tauhid, maka itu tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari datang kepada Nabi, Nabi sedang tidur, beliau pergi, kemudian kembali lagi, Nabi sudah bangun, Nabi bangun tidur, beliau bersabda, "Ma min abdin," tidaklah ada satu hamba, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, nih, ikrar ketauhidan, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma mata ala dzalik, mati dalam tauhid, di atas tauhid, illa dakhala jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Abu Dzar sosok yang begitu, ya, sosok yang begitu menjaga nih, syariat Allah Subhanahu wa taala, merasa wah berat sekali. Masa apa iya masuk orang yang berzina dan suka mencuri? Wa in zana wa in saraq, ya Rasulullah, kalau walaupun dia adalah pezina dan pencuri, kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq, kalau walaupun dia pezina dan pencuri, diulangi sampai 3 kali. Dan terakhir Rasul menyatakan, wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar. Walaupun dia adalah pezina, walaupun dia pencuri, kalau dia mengucapkan kalimat ini, meninggal di atas kalimat ini, dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala ragmi anfi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kemudian ini Anas bin Malik, yakhruju minan nar man qala ilaha illallah wa fi qalbi wazna syairatin min khairin. Yakhruju minan nar wazna burratin, wazna dzarratin. Ini menunjukkan iman sekecil apapun Allah hargai, karena iman tadi sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ini hadisnya sahih, la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min imanin. Tidak akan masuk ke dalam neraka yang ada dalam hatinya, ya, keimanan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Tapi di sini maksudnya tidak akan masuk ke dalam neraka. Di sini disebutkan. Nah, di sini perlu memahami hadis itu berdasarkan penjelasan para ulama. Maksudnya la yadkhuluha dukhulal kafirin. Tidak akan masuk ke dalam neraka sebagaimana halnya orang kafir masuk ke dalam neraka, yaitu la yukhallad finnar wa in dakhalaha bimasyatin wa dunubihi. Dia tidak akan sampai kekal. Dia tetap akan keluar dan berhak masuk ke dalam surga. Nah, sekarang apa kriteria minimal seorang muslim? Dari sini timbul pertanyaan, apa sih seseorang dikatakan muslim? Ayatnya sering kita baca. Lihat, ayat 1 sampai ayat 10 surat At-Taubah itu berbicara tentang kaum musyrikin. Dan di ayat ke-11 Allah berfirman, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat 5 waktu. Wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, saudara kalian satu agama. Menjadi muslim itu ini, dia ahli tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat. Di hadis yang lain, ini kita lewat umirtu an aqut, ini juga sama. Di sini yuqimus shalah wa yutuz zakah, ya. Ini memahami hadis ini juga sama. Uqatil di sini diperangi juga ada ketentuannya. Kemudian lihat, ini kita lewati diutusnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, sama menegaskan tentang bahwasanya tauhid. Nah, ini hadis Abu Hurairah yang kita bacakan kemarin. Ini batasan kriteria seorang muslim. Iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada rukun iman yang 6, menegakkan sholat, saum di bulan Ramadan. Di hadis tentang Arab Badui berikutnya Abu Hurairah juga, Rasul menyebutkan hal yang sama. Nah, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mensekutukan Allah, menegakkan salat yang wajib, menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Kenapa ada zakat di sini tidak ada zakat? Karena yang datang orang Arab Badui, kambingnya, dombanya banyak, ontanya banyak. Dia adalah wajib zakat, maka Rasul sebutkan kewajiban zakat. Adapun yang di sini tidak disebutkan zakat. Kenapa? Karena tidak semua muslim Allah amanahkan harta banyak sehingga wajib zakat, ya. Lihat bagaimana di hadis ini Arab Badui yang dia sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu, kata dia, demi Allah, ye ku pedit-peditna si Arab Badui, ku kadul-kadulna, dia tidak mau beramal yang lain, hanya sholat yang 5 waktu, hanya puasa bulan Ramadan. Sehari-hari dia kehidupan biasa weh, ya. Tapi lihat apa yang Rasulullah nyatakan terkait Arab Badui ini. Man sarrahu ayanduru ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Rasul mengakui dia sebagai ahlul jannah. Berarti ini kriteria minimal seorang muslim. Ini gambaran minimal dia adalah saudara kita sesama muslim. Apapun kelompoknya, ya. Jadi tadi kalau orang LDI ini baca ayat ini, hadis ini, ini nggak akan mungkin dia sampai menceraikan istrinya. Orang dia masih sholat, meyakini keesaan Allah. Ramadan dia berpuasa, orang Rasul menjamin keimanan, ya. Di sini pun sama. Apakah Rasulullah SAW kemudian mengecam Arab Badui tadi ketika dia bersumpah hanya akan melakukan yang wajib? Tidak, ku Rasul dihargaan. Ketika dia berkomitmen dengan keimanannya, Rasul menghargai dia walaupun dia memilih untuk menjadi muslim yang seminimal mungkin. Tetapi dengan keimanan yang dia miliki, dia tetap memiliki hak untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di sini, ya, setelah lihat ini di hadis yang sebelumnya, karena hakon Allah ayudkhilul jannah, hak atas Allah untuk memasukkan hamba yang memiliki kriteria ini untuk masuk ke dalam surga. Lihat kalimatnya, ini bagi kita nih, karena yang suka bunah memponis itu orang-orang yang ahli ibadah, yang punya giroh keislaman. Ketika melihat tukang minum, tukang zina, padahal muslim, dijauhan, bukannya didekati kemudian didakwahan. Ya, ketika ada yang dia sibuk dengan kehidupan dunia, dia bersikap seperti orang Baduy, dijauhan, ngucapin salam tidak mau dijawab salamnya, karena seolah-olah bukan circle dia, karena dianggap mungkin bukan calon ahli surga. Padahal lihat Rasulullah SAW menyatakan jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Dia mengambil keputusan untuk bermujahadah, berjihad, berjuang seperti antum sekalian, menghabiskan waktu berdakwah dan sebagainya untuk demi Islam dan kaum muslimin, atau dia memilih jalasa fi ardihi allati wulida fiha, sehingga si Arab Badui tadi cicing weh, dia mah hanya individualis, yang penting dia memenuhi ini. Dan itu pilihan hidup dia. Ketika Arab Badui tadi memilih itu, Rasul tidak mengecam kan? Nah, ketika mendengar keterangan ini, para sahabat melihat, oh, ternyata masuk surga itu begitu mudah. Maka para sahabat bertanya, afala nubasyirun nas Rasulullah? Bagaimana kalau kami sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Karena ini ternyata begitu mudah untuk masuk ke dalam surga. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menyuruh, tapi Nabi memotivasi kita untuk meraih setinggi mungkin surga yang Allah sediakan, ya. Inna fil jannati mi'atu darajah. Surga itu ada berapa, Dek? 100 tingkatan, ya, bukan 8 tingkatan. Ini hadisnya jelas, riwayat Bukhari. Surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bermujahadah, mempertahankan iman. Jangan dikira mempertahankan iman. Antum kita di sini enak, tidak ada tantangan iman. Coba antum cicingnya di Amerika, cicingnya di Jepang, cicingnya di negara kafir. Tantangan iman itu berat sekali. Ketika hidup dalam keadaan miskin, terpepet, datang orang kafir nawarin, udah keluar dari Islam aja. Nih, 3 miliar, nih 5 miliar. Kalau orang tidak mengetahui mahalnya iman, dengan mudah dia keluar dari Islam. Tapi ketika orang tahu iman yang Allah berikan pada dia jauh lebih berharga dibandingkan emas dan bumi, dia akan lebih baik mati dalam keadaan iman daripada harus menggadaikannya dengan uang 3-5 miliar tersebut. Ya, karena mahalnya iman tadi Allah menghargai, Allah begitu mengistimewakan orang beriman. Nah, kembali kepada hadis ini, Allah menyediakan 100 tingkatan surga bagi orang-orang beriman. Di sini motivasinya, faida sa'atumullah fas'au firdaus. Maka kita melakukan amal kebaikan ini,
tadi yakinlah kita sudah mendapatkan jaminan surga, tetapi apa yang kita lakukan segala kebaikan ini untuk meraih setinggi mungkin tingkatan surga di akhirat nanti. Dan salah satunya adalah amalan yang ana yakin antum menjaganya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Ketika itu memang ada 100 tingkatan surga, sholat berjamaah, sholat tidak berjamaah. Yang berjamaah dia akan loncat ke sini. 27 tingkatan atau 25 tingkatan. Tapi kalau tingkatan cuma 8 tingkatan bakal mentok kan? Bakal digeduk-jeduk. Tapi karena surga ada 100 tingkatan, nah ini. Itu salah satu di antara amalan yang akan mengupgrade seorang hamba masuk dalam surga. Dan ada amalan lagi, penghafal Quran. Mengapa kita anak termotivasi mengajar di Sahibul Quran? Karena penghafal Quran dia punya kesempatan untuk meraih surga Firdaus. Karena akan dikatakan pada penghafal Quran, Iqra warqa warattil kama turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya. Itu. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi surga yang akan dia tempati. Semakin istimewa manzilah yang akan dia tempati. Karena surga ada 100 tingkatan dan manzilahnya ada sebanyak ayat Al-Quran. Kalau Quran ada 6.000 berapa? 6.240 sekian, katakan 45. Berarti ini jumlah manzil dalam Quran. Tinggal dibagi 100, setiap tingkatan surga yang luasnya seluas arduhas samawat wal ard, seluas lapis langit dan bumi, setiap tingkatan surga Allah alam itu ada lebih daripada 60 manzilah. Dan manzilah yang paling utama, tingkatan paling tertinggi adalah surga Firdaus. Arahu nih, fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Surga Firdaus adalah yang tingkatannya dan posisinya paling tengah, yang paling istimewa. Itu gambaran. Jadi tadi minimal ini kriteria seorang muslim. Ketika dia memilih untuk menjadi muslim yang minimalis, terserah, itu pilihan dia. Nah. Tetapi tadi jangan sampai kita mudah kemudian mencabut status keislaman seseorang dengan mudah karena berbeda pemahaman, berbeda di dalam memahami. Karena di situ perlu untuk kembali kepada manhaj salafus salih, ya. Itu saja, waktunya udah.